Makanya saya kepikiran untuk bikin konten tentang saya mereview semua gitar-gitar yang ada di koleksi saya. Nah, untuk yang kali pertama ini adalah sebuah gitar yang saya beli pertama kali di tahun 97. Tahun 97, dan ada sejarahnya sih. Mungkin ada beberapa yang sudah nonton. Gitar ini warnanya adalah marun. Terus yang menarik adalah kalau dilihat mungkin dari jauh mungkin agak sedikit solid marun ya. Solid marun warnanya. Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih dekat lagi. Halo, kembali lagi ketemu sama saya di Official View Channel. Kali ini saya mulai agak sedikit spesial dengan apa yang ada dalam sekitar saya, surrounding saya, yaitu apalagi kalau bukan gitar. Nah, kemarin saya kan lagi lihat-lihat nih koleksi gitar saya, banyak pada nanya apa aja sih, maksudnya spesifikasi gitar Gibson-nya Mas View itu apa aja, Gibson Les Paul-nya Mas View itu apa aja. Akhirnya saya kepikiran untuk bikin konten tentang saya mereview semua gitar-gitar yang ada di koleksi saya. Mungkin untuk yang pertama ini saya mencoba untuk review my first ever gitar yang saya beli pertama kali dengan berbagai macam cerita di dalamnya, dan sangat menarik kayaknya kalau umpamanya kita bahas atau kita kupas di sini atau kita ceritain di sini. Oke, jangan kemana-mana, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share Official View Channel. Nah, untuk yang kali pertama ini adalah sebuah gitar yang saya beli pertama kali di tahun 97. Tahun 97, dan ada sejarahnya sih. Mungkin ada beberapa yang sudah nonton beberapa testimoni saya atau beberapa cerita saya yang ada di beberapa channel, bahkan juga ada di Official View Channel juga yang awal-awal cerita tentang bagaimana saya mendapatkan gitar ini. Oke, mungkin saya akan sedikit review sedikit tentang gitar ini dulu, baru nanti saya akan cerita sejarah di balik bagaimana saya mendapatkan gitar ini. Gitar ini tipenya adalah Gibson Les Paul Custom. Gibson Les Paul Custom. Terus gitar ini warnanya adalah marun. Terus yang menarik adalah kalau dilihat mungkin dari jauh mungkin agak sedikit solid marun ya. Solid marun warnanya. Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih dekat lagi, ini di sini dia ada kelihatan ada maple topnya. Jadi efek kayunya ada kelihatan banget di sini. Kalau dilihat lebih detail lagi, dilihat di sini banget ya. Di sini kelihatan banget ada maple-nya. Nah, jadi sebenarnya saya bilang makanya ini mungkin marun, tapi sebenarnya dia bukan marun yang solid gitu, tapi marun yang ada maple pattern-nya gitu. Maple pattern ya, maple top-nya. Terus habis itu di sini saya udah pasang di sini strap lock untuk strap lock-nya. Sini saya udah pasang untuk strap lock-nya. Aduh, hati-hati sayang. Terus kalau knob, seperti yang kita tahu bahwa mungkin buat penggemar gitar atau penggemar Gibson juga tahu bahwa knobnya Gibson ini, Gibson Les Paul ini ada dua macam, yaitu kayak model ini, reflektor, dan top hat. Top hat itu biasanya ada di klasik-klasik kayak gini. Ini namanya top hat. Top hat ya. Jadi kayak topi, kenapa makanya top hat. Kalau ini reflektor knob. Artinya kenapa? Kita dilihat ini kelihatan kayak ada reflectingnya dari tulisan, dari angka-angka ininya loh.
Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, terus kelihatan kalau dilihat dari atas tuh kayak reflecting gitu. Dia makanya reflektor knobs. Ini kebanyakan didapatkan di Gibson Les Paul Custom. Les Paul Custom, ya kebanyakan sih banyak didapatkan di Gibson Les Paul Custom. Tapi pernyataan saya ini nggak valid ya, maksudnya nggak absolut, nggak benar-benar firm bahwa apa yang saya omongin ini benar. Karena kadang dari pabrikan Gibson sendiri mereka random aja, suka aja dia naruh kadang reflektor di sini, kadang ada juga. Nah ini seperti contohnya, ini juga reflektor, bukan top hat. Padahal ini adalah gitar standar kan, Gibson Les Paul standar. Tapi ini adalah reflektor. Kayak contohnya ada beberapa yang nanti akan kalau lihat konten ini nanti akan lihat beberapa perbedaannya. Oke, kita ngomongin tentang knob. Terus selalu fungsi-fungsinya knobs. Knobs itu juga saya mau cerita di sini. Ada dua macam knob di sini, yaitu knob untuk volume dan knob untuk tone. Jadi tone control ya. Jadi satu adalah volume. Volume ini yang sebelah sini adalah untuk bridge pick up. Kalau ini namanya neck pick up. Jadi kalau ini untuk yang bagian sini. Kalau yang ini adalah untuk yang bagian ini, yang atas untuk yang neck. Jadi ketika ini kayak kita buat kayak dimatiin salah satu gitu ya. Ini biasanya makanya kalau kita pakai efek tremolo knob itu kayak gini mainnya. Ini. Karena salah satu mati. Jadi makanya ini ada yang bunyi satu, ada yang enggak gitu lah. Jadi kita mainnya seperti itu. Terus lalu ini tone-nya. Kalau ini tone-nya untuk yang bagian bridge. Jadi ini knob untuk yang bridge. Ini volume sama ini untuk tone-nya. Tone itu apa? Tone itu untuk treble sama bass-nya. Ibaratnya high and low frekuensinya. Jadi mainnya di sini. Jadi kalau full gini berarti dia treble. Kalau dikurangin gini berarti dia low suaranya. Soundnya ya. Terus selalu untuk yang custom. Ini custom ini dia selalu ada bindingnya begini. Bindingnya lebih tebal daripada standar atau yang klasik seperti ini. Kebanyakan kalau yang custom dia sampai melewati garisnya ini. Tapi kalau yang standar ini di sini dia ketutup. Jadi hanya bindingnya hanya di pinggir saja. Tapi kalau custom banyakan dia sampai di sini. Sampai keluar. Oke, terus selalu kebanyakan juga kalau Gibson Les Paul Custom selalu ada pick guard-nya seperti ini. Pick guard ini apa sih? Kadang orang kan nggak tahu apa sih artinya ini. Kalau gitaris kadang dia udah tahu pick guard ini adalah untuk melindungi supaya tidak kena catnya, kena scratch. Jadi pick guard. Makanya kenapa? Supaya kalau kita main gitarnya strumming gitu ya, biar nggak kena sama bodinya. Jadi dilindungi sama pick guard. Ya, makanya namanya pick guard. Ya karena kan ada orang yang suka pakai pick guard atau ada yang kelihatan polos aja. Nah itu aja sih. Nah ini kan kena sini kan. Tapi kalau nggak kena pick guard, kena bodinya. Nah, itu dia. Oke, ada pick guard, ada fungsinya. Jadi masing-masing ada fungsi. Terus lalu pick up. Kalau ini pick up-nya adalah pick up originalnya. Ini adalah pick up original humbucker. Kenapa disebut humbucker? Karena ada dua pick up yang dijadiin satu, makanya humbucker. Kalau yang satu namanya single coil. Jadi humbucker, ini ada dua humbucker, tapi ini adalah original dari Gibson-nya. Ya, bawaan sananya. Terus habis itu di sini ada bridge-nya, dia pakai Tune-O-Matic. Jadi memang ini spesial Gibson yang dia create ya, Gibson Les Paul yang dia create supaya ini jadi sesuatu yang berbeda dengan gitar yang lain kayak Fender, semuanya beda bridge-nya. Kalau Gibson itu selalu seperti ini, pakai Tune-O-Matic. Dan memang Gibson ini memang terkenal dia tune semua. Jadi kalau udah dicun, udah kenceng semuanya, dia kemungkinan untuk false-nya sangat less ya, sangat kecil. Terus di sini ini toggle untuk mindah kapan kita menggunakan pickup bridge atau pickup neck. Kalau di bawah ini berarti bridge, kalau yang di sini berarti neck. Itu. Terus untuk yang Gibson Les Paul Custom yang ini itu
Ini termasuk neck yang lumayan nggak terlalu tebel banget, tapi dia juga nggak terlalu slim. Kalau yang slim banget itu di 60-an. Oleh karena itu di tahun 90-an Gibson mengeluarkan kayak reissue gitar 60-an, tapi dia pakai necknya juga neck yang slim taper 60s gitu. Jadi lebih tipis, lebih ramping. Kalau ini agak tebel, tapi tidak setebel nanti kalau kita kasih contoh yang 59 tuh kalau nggak salah tebel. Kalau nggak salah yang 59 tebel. Iya, belakangnya tebel gendut gitu. Terus habis itu ini dryernya ini pakai Grover. Grover itu yang besi bulat seperti ini. Nanti ada yang pakai Cloisons itu yang dari bahan plastik silikon itu ya. Terus nutnya seperti ini selalu ada. Kalau Gibson Les Paul Custom selalu ada logo diamondnya. Ini diamond ini. Diamondnya ada yang warnanya gold ini, ada yang warnanya silver, ada yang warnanya perak. Terus selalu ada tulisan grafir Les Paul Custom. Nah, itu dia. Terus apa lagi? Oh ya, nomor seri. Nomor seri, ini gitar ini saya beli tahun 97. Dan ternyata gitar ini memiliki nomor seri adalah seperti ini. 91235586. Ya. 1234567 angka. 8 angka dimulai dari angka 91235586. Cara bacanya gimana? Ada banyak yang nggak tahu. Kalau bukan penggemar Gibson sejati dia nggak bakal tahu nih. Ini tahun berapa ya, Nah, kalau yang paling gampang ini memang era-era tahun 90-an ini sekian. Depannya angka 9, terus lalu 4 dari belakang itu angka 5 jadi dibuat tahun 95. Terus ada yang bilang bahwa kita bisa menentukan juga tanggalnya, tanggal pembuatannya. Ini ada di depan ada 9123, artinya adalah 3/12, artinya 3 Desember. 12/3. 12 kan bulannya, Desember. Terus 3 berarti tanggal 3/12. Tapi ini aku juga nggak bisa memastikan juga benar. Karena kadang Gibson ini suka-suka aja. Jadi kita benar-benar harus tahu. Kadang itu benar dibuat 9 tanggal 3/12. Tapi kadang juga enggak. Gitu. Kadang random banget. Kadang dia ada. Ternyata dia tanggal sekian-sekian. Terus ada yang bilang bahwa di belakang ini ada 586 berarti 586 kopi. Gitu, kopi seperti ini. Bisa jadi juga bisa begitu. Ini adalah gitar yang ke 586 gitu. Jadi itu cara untuk menentukan nomor seri. Tapi saya sih nggak terlalu harus mementingkan tanggal dan bulan, terus habis itu berapa instrumen ke berapa. Saya yang pengen tahu adalah selalu tahunnya. Tahunnya berapa sih? Terus habis itu jangan lupa di sini ada stamp-nya Made in USA. Oh, habis angka nomor seri, habis itu serial number, habis itu baru ada Made in USA. Itu harus itu. Tapi ada juga yang nggak ditulis. Oh, jadi cuma nomor seri. Nah, itu ada di tahun 70 berapa ya? 74 kalau nggak salah. Itu ada yang dibilang bahwa dia tidak mau mencantumkan Made in USA. Nah, itu kadang saya nggak random kalau main diketawarin orang kan. Ini tahun 74. Terus habis itu nggak ada Made in. Nggak yakin juga. Dan harus benar-benar cari. Nah, cara untuk mengetahuinya kadang kalau yang paling mepet, paling mentok, itu kita bongkar sini, knopnya di belakang biasanya ada tahunnya. Itu aja sih, yang paling mentok ya. Udah nggak tahu lagi mau tahu tahunnya. Itu yang saya lakukan ketika saya menemukan yang gitar tahun 69 ini. Nanti kita review ya. Oke, kayaknya itu aja. Ini pick guard-nya aja sampai masih ada stikernya. Stiker yang untuk cara untuk pick guard-nya atau apapun nggak tahu. Nah, saya mau cerita tentang bagaimana saya mendapatkan gitar ini. Kalau fungsi-fungsinya pasti udah tahu ya, gimana tinggal cara mainkannya aja. Mungkin nanti kita di next video, nanti kita mungkin akan membahas antara beda suara pick up-nya, pick up ini dan segala macam. Kalau ini mungkin saya rasa cuma perkenalan aja dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam harmoni. Oh ya, ini bahkan di belakang karena masih awal-awal padi, jadi kita masih takut gitar ini diambil orang kan, jadi makanya di sini kasih stiker padi piu. Logonya juga masih logo yang lama, bukan yang sekarang. Ya. Oke. Gini,
Gitar ini saya dapatin tahun 97 ketika saya barusan dapat duit ketika saya jadi kru gitarnya Andra Dewa 19. Waktu itu sekitar tahun 97 awal itu sampai akhir tahun 97 kurang lebih saya 10 bulan kali kalau nggak salah. Saya ikut tour bareng sama Dewa 19 sampai akhirnya saya jadi kru, akhirnya terakhir saya jadi original player untuk jadi second gitarnya Andra untuk yang akustik. Jadi kalau perlu beberapa lagu yang perlu ada akustiknya saya main akustik elektrik gitu di apa namanya di konser tournya. Tapi sebelum itu kurang lebih 10 bulan sebelumnya saya jadi kru. Jadi saya kru, saya bawain gitar, saya ngeset efek-efeknya Andra. Waktu itu Andra masih pakai rak gitu, terus habis itu efek-efek floornya semuanya saya yang siapin. Terus habis itu saya harus ngerawat, harus ngelapin gitar, terus habis itu nanti persiapan untuk latihan, untuk konser dan segala macamnya. Itulah pengalaman saya waktu saya jadi kru gitarnya Andra. Nah dari situ saya akhirnya dapat duit ketika tour sekali main saya dapat uang sekitar 150.000. Saya kumpulin tiap konser saya kumpulin pelan-pelan 100.000, 150.000 saya kumpulin, akhirnya saya punya uang sekitar kurang lebih waktu itu 1.300.000. Setelah berapa bulan itu kan saya dapat uang 1.300.000. Nah nih saya mau beli gitar nih, pertama kali saya mau beli gitar pakai uang saya sendiri. Terus lalu saya pergi ke toko alat musik di RS Fatmawati, di Fatmawati itu ada nama tokonya Serenata, sekarang udah nggak ada, Serenata Musik. Di situ saya datang, saya udah milih-milih gitar nih, gitar-gitar yang pajang itu waktu itu banyak banget kayak model kayak Jackson, kayak Carvel. Terus habis itu karena saya waktu itu masih suka metal, suka thrash metal, ada salah satu gitarnya Anthrax, band Anthrax itu Scott Ian. Gitarnya kayak model Les Paul gitu, jadi single cut gitu, tapi Carvel, mungkin ada yang tahu, Carvel USA-nya Scott Ian Anthrax. Itu modelnya apa namanya kayak Les Paul gitu. Wah ini cocok nih. Terus habis itu gitarnya enteng gitu kan. Terus wah ini kayaknya cocok, harganya waktu itu sekitar 1.300.000 kalau nggak salah. Pas. Saya punya uang 1.600.000 waktu itu. 1.600.000 lalu saya lihat gitar 1.300.000. Oh uangnya masih cukup betul. Lalu saya lihat gitu. Saya lihat gini-gini, akhirnya coba itu tadi, wah kayaknya udah srek nih, kayak mau beli itu aja deh, Carvel aja deh. Carvel aja. Terus pas lagi saya noleh lihat ke belakang mau coba lihat-lihat yang lain lagi, saya lihat ada soft case gitar gitu Gibson. Waduh, di pojokan gitu di samping kasir. Aku samperin, Mas itu gitar apa? Gibson di depan orang. Oh iya, wah boleh lihat dong. Tapi aku nggak kepikir akan membeli gitar itu, kan gitar itu mahal. Gibson pada saat itu juga udah mahal, walaupun kalau dibandingin sekarang ya murah. Itu kan belum krisis, tahun 97 itu belum krisis ekonomi. 98 krisis. Waktu itu gitar Gibson Les Paul standar itu rata-rata harganya antara 8 juta sampai 10 juta untuk yang baru. Untuk yang baru. Kalau yang Gibson Les Paul custom kurang lebih sekitar 13 juta sampai 15 juta lah tergantung ya. Dan saya nggak kepikiran untuk beli itu, uangnya cuma 1.600.000, nggak mungkin beli itu. Terus saya boleh lihat Mas? Oh boleh. Buka, gitar ini. Langsung. Iya. Wow. Gibson ya, Les Paul. Berapa ini Mas? Oh, gitu. Berani nanya tuh. Berani nanya, iseng aja sih. Tapi aku nggak kepikiran untuk beli. Berapa nih Mas? Dia bukanya nawarnya sih 5 juta. Oh 5 juta. Nah, jauh lah, maksudnya dari 1.600.000 ke 5 juta. Oh gitu, nggak boleh kurang Mas. Itu orangnya nitipnya segitu Mas, gitu kan. Oh, kalau mau tawar aja langsung ke orangnya. Boleh Mas, aku boleh minta nomor teleponnya. Oh, dikasih nomor teleponnya. Ya udah ini Mas, kasih. Udah aku tutup soft case-nya, taruh balik lagi, udah pulang aku. Nggak jadi beli. Terus aku pulang, terus malam-malam aku kan udah dapat nomor teleponnya. Malam-malam aku telepon. Zaman itu belum ada handphone. Masih pakai telepon biasa, telepon rumah. Gini, gini, gitu. Masih pakai kabel. Ada sih handphone tapi iya, masih bukan yang udah Siemens sih kalau nggak salah, udah Siemens yang panjang, panjang gitu. Tapi pokoknya buat ngelempar sakit deh. Iya ada antenanya ya benar. Jadi telepon kita, telepon, halo, aku lupa namanya siapa, Rio atau siapa gitu ya. Terus habis itu, Mas, saya tadi lihat ada gitar di Serenata Musik, bener itu apa mau dijual? Oh iya bener, kita ngobrol tentang gitar. Terus habis itu aku tawar, Mas boleh tawar nggak? Waduh itu udah pas itu 5 juta. Oh iya Mas, kenapa sih Mas kok dijual? Aku nggak nawar kan, ya pengen tahu aja.
Iya ini soalnya rumah itu kan ada studio di rumah. Terus habis itu kita tinggalnya di komplek Angkatan Laut. Banyak dikomplain sama tetangga karena terlalu berisik katanya. Terus jadi alat-alat kita jualin semua. Oh gitu. Mas boleh ya? Saya kalau boleh nawar boleh nggak? Boleh aja sih. Tapi ya saya mungkin nggak jauh-jauh dari angka itu 5 juta. Oh berapa mas kalau boleh mas? Ya bisa turun lah dikit. Dia bilang gitu. Mas kalau saya beli itu nawar berapa ya kira-kira mas ya? Waduh, paling dikit mas. Habis aku aja ngomong terus. Sampai aku ngomong gini, mas nanti kalau gitar tuh saya beli, mas pasti bangga loh sama saya. Waduh, kenapa bangga? Dia bilang gitu kan. Iya, soalnya ntar saya itu pasti bakal masuk TV. Mas pasti bangga lihat saya di TV pakai gitar itu. Wah bisa aja. Dia pikir ini orang halu ini kan. Halu ini. Waktu itu aku memang masih jadi kru kan, jadi aku asal aja nggak tahu deh, aku bisa keluar omongan itu. Ntar mas pasti bangga deh nanti kita tuh saya pakai, terus saya masuk di TV. Oh dia ketawa gitu. Terus habis itu, mas boleh nggak saya nawar mas? Berapa? Saya punya uang 1.600.000. Waduh nggak bisa mas, oh nggak bisa tuh. Waduh, kita ajak ngomong terus, ngomongin apa gitu, nggak ngomongin tentang apa mahasiswa atau apa, iya ngobrol kita gini 1 jaman lebih kita ngobrol sampai akhirnya aku balik lagi, mas gitarnya boleh nggak mas tawar. Waduh dia mungkin sebel kali ya, udah capek kalau ngomong sejam ini ngajakin ngomong ini nawar lagi. Terus habis itu berapa mas? 3 juta dia mas. Dia bilang wah jauh bener, itu dia langsung ngomong 3 juta dari 5 jadi 3 juta. Nggak tahu aku kok bisa kok bisa tiba-tiba kebayang, wah ini bisa dapat nih gitar ini. Dia ngomong 3 juta. Waduh mas, akhirnya aku tawar 2 juta dia mas. Aku nggak tahu juga nanti dapat duitnya dari mana, nggak tahu. Tapi aku berani nih kalau 2.400.000 mungkin aku harus nguli di mana dulu. Nggak bisa mas kalau 2 juta. Waduh mas, tolong dong mas. Masa 3 juta nggak bisa 2 juta. Akhirnya ngomong-ngomong 2,5 juta deh. Mas jangan 2,5 juta deh bang, mas please mas. Saya bilang waduh nggak bisa, ini udah ini banget, aku soalnya keburu-buru harus jual 2.350.000 deh mas. Dia akhirnya mikir gitu, ya udah deh mas, tapi ambil sendiri ya, tapi nggak ada case-nya ya gini gitu. Oke siap wih. Waktu itu belum ada istilah siap sih. belum ada istilah. Oke mas, thank you banget mas. Tak tutup, udah ya mas, besok saya ambil ya, jam berapa, dikasih alamatnya gini. Udah tak tutup. Mau pinjam, kan waktu itu aku tinggal sama Lasso. Mau pinjam Lasso, nggak mungkin, dia pasti duitnya habis buat beli drugs kan, buat putau. Waduh ini masa depan suram ini kalau minjem ke Ari Lasso kayaknya nggak bakal ada, mending buat dia buat beli putau daripada minjemin aku kan. Waduh, Andra. Aku telepon Andra, aku boleh pinjam duit nih. Piro gitu. Iki aku oleh tuku gitar. Oh iya dia senang, dia support kan, oh iya. Paling 900 kan. Jadi kan aku bisa pinjam jadi 2,5 kan. Jadi tinggal paling enggak buat ongkos buat jalan. 900 dah. Oleh enggak dah? Ya oleh lah. Terus kok zaman dulu belum ada transfer. Belum ambil uangnya ambil. Belum ada ATM transfer, nggak ada. Akhirnya ambil, ya udah akhirnya besok akhirnya aku ambil uangnya, terus habis itu berangkat ke rumahnya di Pondok Labu di komplek Angkatan Laut. Ya, di situ terus akhirnya aku berangkat di situ naik angkot. Akhirnya aku ambil sampai ke rumahnya, berhenti di pertigaan itu, terus aku bisa jalan kaki tuk ke rumahnya, terus ketemu. Nah tapi nggak ketemu sama dia langsung, ketemu sama adiknya karena dia kuliah, tapi udah dititipin sama adiknya. Sebenarnya ada lagi kita kalau nggak salah Gibson Flying V kalau nggak salah di situ. Oh yang Flying V. Iya. Terus habis itu sampai situ kan aku masih nawar, aku minta hard case-nya nggak ada, ini hilang. Gila, sampai dia bilang hilang hard case-nya ini, karena mungkin ya gitarnya banyak kali ya sampai hilang gitu. Adanya hard case tapi bukan into ini, tapi kayak into ES kalau nggak salah. Aku maksa dong, tetap nggak apa-apa, cukup kok ini, padahal masih klok masih masih longgar klok. Udah ini bagus ini mas. Daripada dikasih soft case kan, aku mending itu aja. Akhirnya dikasih. Iya, akhirnya hard case gitu. Aku bawa. Terus habis itu udah aku bayar 2.350.000. Terus aku bawa
bawa naik angkot dong, bawa terus habis itu ini naik angkot, naik angkot pakai hargis terus duduk kan gini. Dar, aku saking senengnya aku liatin terus gila nih gue bisa punya gitar gini. Jadi aku tuh dulu punya prinsip gini. Gue nggak punya duit, nggak punya handphone, nggak apa-apa asal punya gitar Gibson. Wah, itu udah bangga, ibaratnya udah bangga. Biar gue nggak punya ini, gitarnya Gibson. Terus jalan sambil ngayal-ngayal gitu, ternyata nyasar angkotnya. Nyasar sampai ke rawa bambu kalau nggak salah. Pokoknya jauh, sampai mana ini gue nggak tahu kan. Akhirnya nyasar karena naik angkot masih inget aku itu duduknya gimana. Terus akhirnya sampai di rumah ya udah, akhirnya aku punya gitar ini, terus akhirnya ketemu sama teman-teman Padi. Gitar ini pertama kita pakai untuk recording album kompilasi dulu. Kompilasi. Sobat, aku rekaman ini. Ya jadi satu-satunya gitar listrik yang ini doang. Dari kompilasi Sobat. Terus habis itu main-main dan segala macam. Akhirnya setahun kemudian tahun 99 akhirnya kita bisa rekaman full album, akhirnya rekaman full album lagu ini. Jadi akhirnya aku bisa dapetin gitar ini dan akhirnya gitar ini ya satu-satunya gitar akhirnya dari 98 kompilasi Indie 10 itu Sobat rekaman lagu ini juga rekaman pakai gitar ini. Terus habis itu setahun kemudian tahun 99 kita rekaman full album Lain Dunia. Dari semua lagu akhirnya aku rekaman pakai gitar ini. Ada beberapa juga pakai pinjam gitarnya Andra Fender kalau nggak salah. Terus untuk video klip juga pertama kali video klip pakai ini Sudahlah yang di yang di padang pasir itu lagi ya pakai ini. Ya, terus habis itu selanjutnya seperti Kasihku juga tetap pakai gitar ini, tapi yang paling orang inget ketika lagu Begitu Indah kan. Iya, Begitu Indah mah jelas. Ketika Begitu Indah yang ya, akhirnya orang tahu ini gitar pertama aku yang aku pakai. Oke, teman-teman semua, sobat-sobatku semua, itu tadi sedikit cerita tentang gitar Gibson Les Paul Custom Maroon ini yang sudah mewarnai sejarah kehidupan saya. Pertama kali gitar ini saya dapatin, terus cerita di belakangnya, terus lalu tadi saya sempat cerita tentang fungsi-fungsi dari gitar ini, terus warna gitar ini seperti apa, maroon dan segala macamnya. Dan mudah-mudahan konten video ini bermanfaat buat kalian semua dan menghibur. Thank you banget, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share official view channel. Thank you, sampai ketemu.